Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan dan penyakit usus buntu. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan. Halo semua, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, es krim, mie, atau seblak? Wah, begitu ngebayangin, pasti deh langsung keluar air liur. Air liur itu pertanda bahwa sistem pencernaan kamu telah bekerja. Bahkan sebelum kamu makanan masuk ke dalam tubuhmu, makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi supaya kamu bisa beraktivitas. Apa sih yang terjadi pada makanan di tubuh kita? Nah, supaya kita tahu, yuk kita bahas sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dari mulut. Pertama, gigi memotong makanan dan kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Kemudian, makanan didorong oleh lidah. Di kerongkongan makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi ketika 5-6 detik makanan akhirnya sampai di lambung. Nah, lambung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan asam lambung, dan terakhir, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil, zat-zat bergizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral itu diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Untuk usus kecil, seperti pipa yang berdiameter sehingga sampai 5 cm dan panjangnya 6-8 meter. Wah, lebih panjang dari tubuh kita ternyata. Sisa-sisa makanan yang tidak digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap oleh sampai habis. Sisa-sisa ini bernama feses atau kotoran dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya mengetahui sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Makanan bukan cuma nikmat di lidah, tapi berfungsi sebagai energi bagi tubuh. Mengatur pola makan yang sehat, kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, kita akan bisa menentukan kebutuhan gizi yang lengkap bagi tubuh setiap harinya. Merawat organ pencernaan, tentunya supaya terhindar dari penyakit dan memastikan sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Oke, hebat sekali. Hari ini kita telah mengetahui tentang sistem pencernaan. Selanjutnya, di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit di sistem pencernaan. Nah, kelompok kami membahas penyakit usus buntu. Tahu nggak sih, kalau penyebab usus buntu belum tentu karena makan makanan pedas. Lalu, apa ya penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Usus buntu sesuai dengan namanya yaitu saluran usus yang ujungnya buntu. Usus buntu ada di rongga perut kanan bawah menempel sama usus besar. Organ ini dikenali oleh ahli anatomi pertama kali tahun 1521. Saat itu, para ahli masih kebingungan fungsi dari usus buntu ini dan dianggap sebagai organ tambahan yang gak ada kuncinya belakangan. Diperkirakan fungsinya sebagai organ imunologi karena berisi kelenjar limfoid yang mengeluarkan imunoglobulin, yaitu suatu ketebalan tubuh yang jelas. Apa yang dimaksud ini bisa mengalami peradangan atau infeksi yang bikin orang-orang jadi nyeri perut. Biasanya perut bagian kanan bawah akan nyeri kalau ditekan. Bisa juga sampai bikin mual, muntah, demam, perut kembung, hingga susah buang angin. Penyebab usus buntu meradang sebagian besar karena ada sumbatan di usus buntu. Sumbatan ini bisa disebabkan ginjal yang keras. Jadi, orang yang sering sembelit berisi kuning bisa mengalami radang usus buntu. Sumbatan bisa juga karena infeksi cacing, tumor, dan pembesaran lifoid. Ketika usus buntu tersumbat, bakteri bisa berkembang berlebihan sampai bikin si usus buntu membengkak dan bernanah. Kalau nggak segera ditangani, lama-kelamaan usus buntu yang bengkak bisa pecah dan infeksinya jadi makin menyebar ke seluruh rongga perut. Penanganan yang utama adalah dengan cara operasi. Pada beberapa kondisi yang belum parah bisa ditangani hanya dengan pembagian obat antibiotik. Tapi sekitar 40% radang usus buntu akan kambuh lagi kalau nggak dioperasi.
Lalu, apa benar sering makan makanan pedas atau menelan biji buah yang sulit dicerna bisa bikin radang usus buntu juga? Makanan pedas gak secara langsung membuat radang usus buntu. Makanan pedas bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan nyeri perut yang menyerupai gejala awal radang usus buntu. Dan mungkin setelah artikan sebagai radang usus buntu, sering mengonsumsi buah-buahan yang sulit dicerna memang mungkin saja bikin sumbatan usus buntu sampai meradang. Tapi penelitian menunjukkan rasionya sangat kecil, yaitu 0,05%. Sebagian besar radang usus buntu disebabkan karena penyumbatan tinja keras dan pembesaran limfoid bukan karena makanan pedas atau menelan biji buah. Nah, ini ada beberapa cara biar terhindar dari radang usus buntu. Rajin olahraga, konsumsi makanan kaya serat untuk mencegah sembelit, konsumsi air putih yang cukup, kurangnya konsumsi makanan berminyak atau berlemak karena bisa menyebabkan sembelit. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa.